Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa hamdi wa nashkuru wa syukri. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allah Al-Quran Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Shadaqallahul azim. Selamat malam. Kayaknya lucu pakai selamat malam gitu. Saya tadi ketika masuk ruangan ini, ketika datang pertama kali saya agak terharu gitu ya. Karena mungkin sekian tahun yang lalu ya saya sering tidur di sini, nginap di sini. Kalau nggak punya uang makan, ikut makan di sini. Gitu. Ya karena saya belum naik PR pernah, pemuda pernah. Cuma pemuda itu kalau rapat sampai jam 2 malam. Pemuda pernah jadi sekretaris majelis ekonomi. Kalau rapat gunanya jam 11 karena nunggu toko tutup. Iya, majelis ekonomi itu kan termasuk bapaknya malah di ketua. Jadi rapatnya jam 10, selesai jam 2. Nunggu toko tutup. Kalau makannya mesti bakmi goreng dan nasi goreng. Sudah rutin setiap rapat. Nah, saya diminta oleh teman-teman AMM menyampaikan sebuah topik sederhana tentang ukhuwah. Tapi konteksnya sawalan. Saya bisa pakai aja apa? Speaker. Karena suara saya katanya sudah ada speakernya di sini. Saya bikin slide sederhana kira-kira 20 slide. Yang pertama, nanti saya akan kaitkan apa toh ukhuwah itu, tetapi topik yang saya buat pertama itu adalah dengan kata-kata berkemajuan. Saya kebetulan saat ini ngajar di UMY. Mas Ridwan ini sekarang jadi mitra. Dulu sama-sama belajar di UMY. Istrinya juga teman satu angkatan enggak ya? Satu angkatan ya. Sudah menghasilkan generasi yang kecil-kecil. Saya senang karena apa? Banyak teman-teman yang sudah menikah membawa anaknya ke sini. Itu menurut saya poinnya 10 itu. Jadi kalau sudah nikah, punya anak, diajak ikut acara ini poinnya 10 itu. Betul, saya senang itu. Karena generasinya tahu bapaknya itu aktif gitu loh. Jadi Anda nanti yang belum nikah, Mbak Benu mana Mbak Benu? Itu anggota Golkar diam-diam. Dengan Kasep Rabi katanya. Doakan segera dapat Mbak Benu. Itu kalau kita punya generasi yang bisa ikut seperti ini, itu kita punya alamat sekian tahun lagi yang akan menggantikan kita itu ada. Nanti kalau yang belum nikah, begitu Anda punya anak, lihatlah teman-teman di luar kita itu diajak demo coba. Si kecil itu diajak demo menyuarakan suara hatinya gitu loh ya. Tapi kita diajak ngaji itu lebih bagus. Nah, lanjut Mas. Nah, saya ingatkan, saya masih ingat 3 hal penting ketika saya aktif di AMM. Mungkin dimatikan aja itu anunya apa? Speakernya dimatikan aja ya. Dimatikan aja. Nah, nggak usah pakai mic. Nah, jadi kalau 3 kata penting ini, pelopor, pelangsung, penyempurna, itu ada dalam pikiran kita. Generasi setelah kita sebenarnya harus lebih baik. Generasi setelah Pak Agus Taufik jadi ketua PBM harus lebih baik. Saya mau tanya dari sekian yang datang sekarang, siapa yang saat ini pemuda Muhammadiyah, angkat tangan coba. Pemuda Muhammadiyah, pemuda. Oh lumayan banyak. Ya. Siapa yang saat ini sudah dalam konteks menjalankan roda bisnis? Ayo angkat tangan. 1, 2, 3. Oke, bisnis ya, berbagai hal. Yang kedua,
Siapa yang sekarang masih kuliah? Yang tinggi. Oke, kuliah. Oke, ya. Oke. Termasuk saya masih kuliah juga. Yang kedua, siapa yang sudah selesai S1? Oke, ya selesai S1. Oke, yang kedua, siapa yang sekarang sedang kuliah S2? 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Saya itu baru 6. Saya beritahukan kepada Anda. Kalau kita ada pelopor, pelangsung, penyempurna, dinamisator, ya. Jadi hal yang penting, penyempurna itu begini, generasi yang baru itu harus bisa membuat amal usaha ini menjadi lebih baik. Saya selalu dikelui oleh teman-teman, Mas, kok AMM yang masuk di perguruan tinggi sedikit? Saya beritahu teman-teman semuanya, sekarang kalau teman-teman ini mau masuk perguruan tinggi, syaratnya 1, minimal harus S2. Jadi jangan ngerasa nih perguruan tinggi ke AM gak masuk, karena apa? Banyak AMM yang kurang berminat studi S2. Itu loh Mas, fakultas agama kok AM-nya nggak ada. AM-nya hanya S1 semua. Itu yang ngatur bukan Muhammadiyah, tetapi yang ngatur adalah undang-undang. Nah, kita sedang merancang, mudah-mudahan segera jadi beasiswa untuk AMM. Nanti kita sedang merancang, mudah-mudahan ada segera jadi. Saya sudah memproses itu. Ya mungkin belum banyak dulu, sekitar 40 lah dari beberapa prodi. Tetapi ini menjadi penting karena apa? Amal usaha Muhammadiyah di bidang pendidikan ini merupakan core, merupakan inti dari gerakan Muhammadiyah. Jadi teman-teman yang tadi sudah S1 lanjut S2. Jangan berhenti. Dimatikan aja Mas, anunya apa? Ya dimatikan aja, nggak usah pakai speaker. Saya kira udah keras suaranya. Oke, lanjut. Jadi untuk yang mau masuk ke pendidikan S2, jangan lupa rumah sakit itu juga bagian dari kita. Siapa yang sekolah di fakultas kedokteran? Ayo kedokteran. Gak ada ya Mas Agus. Yang kuliah di FK ada nggak? FK, perawat, kedokteran. Nah ini harus dirancang oleh teman-teman yang di IMM dan di IPM. Harus ada sekian teman yang disiapkan, dimotivasi, didorong agar mau menjadi dokter dan akademis. Karena kalau enggak, ya rumah sakit yang megang bukan kita, yang masuk orang lain. Ini kita harus tahu karena apa? Tadi kata-kata pelopor, pelangsung dan menyempurna amal usaha Muhammadiyah. Siapa lagi kalau bukan AMM yang mau menyiapkan ini? Oke, karena momentumnya ini adalah momentum Syawal. Syawal itu ternyata di dalam kajian itu artinya macam-macam. Ada yang mengatakan itirofan, peningkatan. Padahal konteks sosiologisnya Syawal itu kan dalam berbagai kajian itu memang waktu itu tradisi di Arab ketika bulan-bulan Syawal itu bulan yang termasuk dilarang untuk melakukan perang. Ada perjanjian gencatan senjata begitu ya. Itu senjata ditaruh, digantung, sehingga orang tidak ada yang berperang. Itu bulan yang dimuliakan, Ramadan dan Syawal itu. Terus kemudian juga musim di mana unta itu sedang melakukan proses reproduksi, sehingga ekor unta itu diangkat. Nah kata itulah yang mengilhami bahwa makna Syawal diwarnai dengan peningkatan. Tapi konteksnya tidak peningkatan setelah kita Ramadan, tapi waktu itu konteksnya adalah musim konteks itu tadi, orang berhenti perang, mengangkat senjata untuk tidak ada peperangan selama bulan Syawal. Tapi di Indonesia sudah lama sekali dimanai Syawal itu sebagai sebuah peningkatan. Konteksnya memang setelah Ramadan gitu ya. Jadi orang berpuasa Ramadan itu kemudian rukunnya jelas, syaratnya sudah dikompletin sehingga mendapatkan hasil yang baik. Karena rukun yang komplit itu menghasilkan puasa yang bertakwa tadi. Dalam tradisi Jawa itu ada rukun yang komplit dilakukan dalam bahasa Jawa. Dan saya tahu orang-orang Jawa mesti ngerti ini. Contoh lagu Jawa itu yang rukunnya harus komplit itu begini.
itu lagu lama. Dulu pernah saya lupa apakah dibawakan oleh Pesawat bukan ya. Tapi judulnya itu sering dinyanyikan oleh bunyi. Jadi, dulu sering dinyanyikan oleh anak-anak ketika bermain. Dayoe gelarno losone bedah tambalan jadae pakano asune buangan kaline banjir terus kelekno pinggir dan seterusnya. Itu kan urut ya, sistematis itu rukun itu. Nggak boleh kok dayoe teko pakano asu kan nggak boleh. Iya, atau dayoe teko tambalan jadah itu nggak boleh. Karena itu rukun sistem gitu ya. Nah, orang itu sebenarnya Ramadan ke sawal itu sistem sebenarnya. Ramadan itu konteksnya kita sedang training, gitu kan? Kalau orang training, dididik, setelah keluar dari medan training dia siap melakukan sebuah proses aktualisasi. Nah, sawal itu harus membawa nilai-nilai values-nya Ramadan dalam konteks kehidupan setelahnya. Cuman kita lihat bandingkan, banyak mana masjid isinya ketika Ramadan dengan bulan Syawal? Banyak mana? Jamaah masjid isinya banyak Ramadan apa Syawal? Ramadan. Yang datang subuhan ketika Ramadan dengan Syawal banyak mana? Ramadan. Ramadan kalau subuh berapa baris? 5. Ramadan penuh. Kalau Syawal ya paling 2 soft. Masjidnya mengalami kemajuan softnya. Softnya semakin maju maksudnya ya. Itu berkemajuan. Tapi kontennya nggak seperti itu. Apalagi anak muda. Saya jujur saja mau tanya kepada Anda semua. Berapa orang jumlah anak muda yang datang subuh di masjid? Lebih banyak tua-tua. Ayo. Jangan bicara mau berjuang di Palestina kalau subuhan aja nggak pernah berangkat. Subuhan aja di Mina aja takut oleh Palestina. Dengar barang berdetak ya. Jadi itu pembacaan artinya membuat, kalau Pak Julian mengatakan dibuatlah hati kita harus menjadi aja yang berbaca. Tidak usah teriak hebat-hebat kalau jarang pergi masjid sholat jamaah lah, itu penting juga. Ayo kita harus berkemajuan, kita tingkatkan itu. Lanjut. Terus, ya lagi tekan lagi. Terus, nah saya ingin bayangkan kalau kita maknai peningkatan itu minimal seperti itu. Sekarang kan berapa? Hijriahnya 1435. Setahun yang lalu bedanya apa kita? Dari sisi spiritual. Juz 20 sudah apa? Jangankan juz 20. Juz 29. Sekarang ini anak-anak SD itu sudah disuruh menghafal juz 30. NA, AMN, Pemuda Muhammadiyah saya kira perlu memprogram setahun. Bagaimana menghafalkan juz ke-30 itu bisa selesai. Saya malu karena ada anak umur 5,5 tahun hafal 29 juz. Luar biasa. Anaknya orang Muhammadiyah sudah bisa. Jangan tahu juga ya. Tapi harus ada peningkatan. Kalau itu dilakukan, spiritualitas kita menjadi tidak kering. Orang selalu mengkritik pengajian AMM itu kering karena apa? Kita kurang dekat dengan Al-Quran itu. Oke. Jadi harus setiap tahun ada perubahan, ada peningkatan. Bukan saja hal-hal yang sifatnya fisik, tetapi juga hal yang sifatnya non fisik. Karena itu rofa tadi peningkatan. Oke, lanjut. Ya ini karena kita doanya setiap hari kan begini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang kita capai ya ukhrawi dan duniawi. Maman ardal dunya apa? Bil ilmi
jangan hanya berhenti di S1. Yang sudah S1 jangan hanya berhenti di S1, lanjut ke S2. Itu penting, sangat penting. Memang harus di planning, ini menjadi bagian dari programnya AMM. Oke, lanjut. Terus, nah ini loh lagu yang terkenal sekarang, move on itu penting. Coba tangannya begini semua, tangannya begini semua. Oke, pegang pundak sebelah kanannya, sebelah kanan, ya. Oke, ya. Tepuk pundaknya 3 kali. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Terus bilang move on ya. Gitu ya. Ayo tangannya begini, tangannya begini. Oke, pundaknya kanan. Oke, ke pundak yang sebelah kanan. Oke, ayo kanan ke kanan, ke kanan. Ke kanan. Oke, nanti ya. Tepuk pundaknya 3 kali. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Bilang move on ya. Pasti meningkat, naik, jangan turun setelah sawal. Ya puasa sawal udah katanya kalau tambah 6 itu 101 tahun penuh ya. 300 tambah 6 itu 106 hari 101 tahun. Hadisnya banyak. Tetapi yang paling penting adalah peningkatan itu dibandingkan dengan diri kita sendiri. Tidak usah membandingkan dengan orang lain. Misalnya kemarin kita ke masjid paling kalau hanya sholat zuhur dan asar atau maghrib dan isya. Besok tambah subuh. Berani nggak subuhan ke masjid? Ayo, berani nggak subuhan ke masjid? Bagaimana kalau kita ikhlas awal itu subuhan di masjid, gitu loh. Setelah dimaafkan subuhan di masjid. Ya kita lihat. Karena apa? Tempat yang paling jauh bukan kutub utara dan kutub selatan, bukan Atlantik maupun Antartika, tapi tempat yang paling jauh ya masjid. Karena apa? Orang yang sehat, orang yang gemuk, orang yang kaya belum tentu berani masjid. Makanya hari ini momentum sawal ini anak muda back to masjid, kembali ke masjid. Saya kira itu kalau semuanya begitu bisa bagus. Terus, nah ini berkemajuan. Tadi saya bilang berkemajuan kok jadi begitu. Yang maju itu meningkat. Dengan siapa? Dengan diri sendiri. Nggak usah bandingkan orang lain, dengan diri kita. IP-nya kemarin 3 menjadi 3,4. IP-nya kemarin 4 menjadi 5. Ada IP 5. Oke, lanjut. Nah ini, kalau tidak mau maju, tidak akan jadi pemimpin. Syubanul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Ternyata ketika saya cek, yang berkata begitu namanya Mustafa Al-Ghalayai, sastrawan Arab, dalam bukunya Ilatul Nasihin. Jadi itu kalau kita kata-kata ini memang betul. Kalau Anda itu melihat Nasib Muhammadiyah 10 tahun, lihatlah pemuda Muhammadiyah sekarang. Jadi 10 tahun lagi Muhammadiyah ditentukan oleh pemuda Muhammadiyah, saatnya dari sini. Kan di pemuda gak akan selamanya kecuali IPM kok. Untuk selama-lamanya IPM itu ada yang kan? Relasinya dari ganti kok ya. IPM berjaya ya. Kalau dulu kan untuk selama-lamanya IPM, makanya almarhum Pak Nardi sekretaris itu sampai tua ikat dulunya IPM, sampai tua ya. Ini ya, masih IPM selama-lamanya. Jadi Subhanul Yaum Rijalul Ghad itu betul. Makanya dia tanya siapa yang ke-1, siapa yang ke-2. Kita bisa melihat ke depan. Artinya begini, kalau ada pembukaan FK yang daftar nggak ada dari AMM, pasti, karena nggak ada yang FK. Dari situ dia akan dari situ dia. Keturunan
Coba dia di cabang siapa, di ranting siapa. Kalau ada itu perlu dimotivasi, didorong. Yang di teknik siapa. Nah ini penting, ini penting. Tadi banyak yang masuk ke bisnis bagus, tapi jangan lupa teman-teman yang memang serius di bisnis, segera bisnis. Yang sekolah, segera sekolah. Jangan lama-lama. Oke, lanjut. Ini film kayaknya. Coba bisa diklik di tengah ya, diklik di tengah. Mungkin ya. Oh enggak connect. Enggak connect, nanti saya putar ya. Oke. Pak Karno bilang begini. Langsung aja, enggak bisa jalan, saya connect. Lanjut. Berikan aku 10 pemuda, maka juga akan aku ubah dunia. 10 pemuda bisa mengubah dunia. Sekarang ada beberapa pemuda di sini. Kalau hanya ubah DIY dikasihkan ini bisa ya. Cuma yang menjadi ukuran adalah kualitas. Kualitas dua, kualitas lahiriah dan kualitas batiniah. Nah, ini penting. 10 pemuda bisa mengubah dunia. Bahkan lanjut. Coba lihat. Sultan Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel itu usianya baru 17 tahun. Panglima perang. 17 tahun kan? Lulus SMA ya. Kita lulus SMA masih kita sama orang tua ya. Apa-apa sedikit telepon orang tuanya. Tapi 17 tahun dia menaklukkan Konstantinopel. Bung Tomo Muhammad Yamanto di Surabaya umurnya 24 tahun. Ahmad Dahlan ambil S3 di Makkah. Itu S3 dong di sana. Sudah selesai pondoknya kan. Kepada Syekh Khatib di Makkah itu umurnya 15 tahun ketika pertama kali. Keluar lagi itu 15 tahun umurnya. Baru kedua dia umur 22 tahun. Jadi Ahmad Dahlan itu usia 15 tahun sudah ambil sekolah ke luar negeri. Dulu memang belum ada beasiswa Fulbright macam-macam beasiswa itu. Berangkat pakai kapal bayangkan. Tahun itu berangkat ke Saudi, ke Makkah Al-Mukarramah naik kapal itu berapa lama? Di usia 15 tahun. Luar biasa. Lanjut. Kita 15 tahun masih pakai celana pendek. Ya. Oke. Tetapi ingat ini spirit kita. Spiritnya adalah innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Semua tahu ayat ini. Semua sudah menghafal, tetapi diimplementasikannya kita kadang-kadang tidak melakukan refleksi muhasabah diri. Maka aktif di AMM ini menjadi forum penting sebenarnya untuk satu menggapai tujuan kita, mimpi-mimpi kita seperti apa. Yang kedua juga dalam rangka untuk menciptakan sebuah upaya mewujudkan impian organisasi. Karena antara cita-cita pribadi dengan organisasi harusnya sejalan. Oke lanjut. Nah, kalau dulu, sekarang mungkin orang masih meng-underestimate kita. Apa ini bisanya ngapain? Tapi kalau kita berproses pelan-pelan, nanti kita akan dicintai orang. Maka perubahan ada dua, perubahan yang sifatnya jasadiah itu mengandung mana perubahan fisik dari tempat tercela ke tempat yang terpuji, tetapi perubahan nilai, perubahan pola pikir, akhlak dan tujuan hidup menuju ketaatan itu menjadi yang penting. Mukadimah Grand Dasar Muhammadiyah pertama kali menyebutkan itu. Hidup itu harus dasar dengan tauhid. Lanjut. Dari mana? Ya itu ibda bin nafsi. Ada orang menyalahkan organisasi ya. Saya aktif maka S2 saya lama. Saya aktif maka S1 saya 10 tahun. Problemnya pada manajemen ya. Saya nggak tahu sekarang ketua NA nggak boleh begitu. Saya nggak tahu sekarang jadi ketua muda nggak bisa, nggak jadi alasan. Itu bapak aku dengar tahu itu. Jadi aktivis di IPM S1-nya 3,4 bulan. 3 tahun 4 bulan terbaik. Ada yang bisa begitu loh. Saya tercepat terus ambil S2
S2, S3 selesai, langsung jadi dosen hadis yang pertama, lulusan pertama THUI. Jadi bisa. Nah, kita berawal dari masjid, spiritnya itu dari masjid, jamaah. Kekuatan isi kita itu ada kekuatan spirit jamaah di masjid itu. Ya, kita kadang-kadang salah ya, itu yang punya anak saya beri resep sedikit. Yang NA dan yang mau punya anak, besok kalau punya anak jangan terlalu banyak kasihannya anak kita. Kadang kita kasihan tadi malam belajar terlalu malam sehingga tidak dibangunkan subuh. Tadi malam habis capek begini pulang pramuka sudah malam capek bangun subuh. Lama-lama anak kita tidak pernah mengenal masjid karena kita kasihani terus. Lebih baik dipaksa sedikit ketika masih anak-anak dibandingkan nanti sudah tua tak dikasihani ya. Maka ada istilah menarik itu. Lebih baik dipaksa masuk surga daripada sukarela masuk neraka. Iya itu betul. Lebih baik dipaksa masuk surga daripada sukarela masuk neraka. Nah, kalau punya adik dibangunkan, lama-lama kelahi itu. Pertama kali kalau 2 minggu itu pokoknya mesti ngamuk itu. Minggu berikutnya sudah mulai. Kadang harus diangkat ke wudu, dibukakan kerannya, sudah wudu lah kamar tidur, tarik lagi. Dan itu saya praktekkan, tapi akhirnya bisa. Dan itu menjadi penting karena apa? Generasi itulah prasasti yang paling baik adalah generasi muda. Tidak ada prasasti yang terbaik kecuali generasi yang baik. Lanjut. Nah ini penting untuk yang kata muda, NA, AMM, pemuda semuanya. Hanya yang memamorkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Jadi kalau kita nggak memamorkan masjid, diragukan keimanannya. Ini ayat loh ini firman Allah loh. Serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat dan tidak ikut kepada siapapun selain kepada Allah, maka mereka lah orang yang diterima keselamatan yang dapat petunjuk. Ayat ini itu sebenarnya menampar muka kita semua. Kita yang malas-malas ke masjid itu ditampar oleh ayat ini, ditantang. Kamu beriman apa tidak? Kalau kamu beriman, kapan kamu ke masjid? Saya malu dengan anak saya kemarin. Anak saya tertidur ketika asar, dibangunkan oleh anak saya. Ya, ke masjid, sudah tua. Jadi anak saya sudah tua, baik lagi anak tahu saya nggak ke masjid, tertidur. Oh iya, langsung. Jadi kalau sudah seperti itu kita harus tahu sendiri bahwa sudah banyak hal yang kesalahan kita lakukan, segera kita perbaiki. Nah, dalam konteks inilah sebenarnya kita menguji diri kita seberapa besar kekuatan iman kita. Saya kira NA juga perlu meramaikan masjid. TPA-nya dibenahi lagi, jangan sampai masjid-masjid kita itu diambil orang. Saya mau tanya, ada nggak masjid yang diambil orang? Ada toh? Dulu masjidnya yang si AMM, karena akhirnya dari masjid diambil orang yang bukan AMM. Itu seperti itu. Ya, yang diambil bukan sandalnya, tapi masjidnya saat komplitnya diambil langsung. Terus, nah ini terkait dengan konteks tingkatan tadi berkemajuan. Ada hadis, 2 telapak kaki manusia akan selalu tegak di hadapan Allah hingga ia ditanya tentang umurnya untuk apa ia habiskan. Yas'alu an umrihi fima afnahu, tentang ilmunya untuk apa ia pergunakan. Wa an ilmihi fima fa'alu, tentang hartanya dari mana ia peroleh dan untuk apa ia belanjakan. Wa an malihi min aina iktisabih wa fima anfaqahu wa an jismihi, dan tentang tubuhnya fima ablahu, untuk apa ia korbankan. Ada 4 unsur penting anak muda. Lanjut. Yang pertama, dengan konteks itu sebenarnya yang harus pertama kali kita manage itu adalah umur. Umur itu konteksnya adalah waktu. Manajemen umur sama dengan manajemen waktu itu ya ibadah, amal soleh. Tiada waktu tanpa ibadah. Ya, tiada waktu tanpa amal soleh. Maka Al-Quran
itu dulu ketika ayat Makkiyah wal asri itu wal asri innal insana lafusir, itu sebenarnya kan ayat yang sangat revolusioner itu. Revolusi mental orang-orang Arab waktu itu yang suka menghambur-hamburkan waktu hanya untuk berhura-hura. Dan sekarang masih banyak perilaku itu. Lanjut. Orang itu punya jatah waktu sama, tetapi hasilnya berbeda. 24 jam enggak ada yang 26 jam toh. Semua 24 jam. Cuma bagaimana konteksnya itu yang paling penting. Ada yang bangun sebelum subuh, sudah bangun. Ada yang bangun setelah subuh. Ada yang kalau malam itu tidak pernah bangun. Atau ada kalau malam itu malah tidak tidur, siang untuk tidur. Ada orang yang bekerja itu jam 3 sudah berangkat kerja, pulangnya sama dengan orang yang berangkat kerja jam 7 pagi. Hasilnya banyak yang pulangnya lama. Ada yang sudah 28 tahun bisa selesai dapat profesor, ada yang 40 tahun belum selesai doktor. Tergantung orangnya toh. Ya itu tergantung produktivitas personal. Lanjut. Yang kedua itu ilmunya. Ayat tadi sebenarnya, hadis tadi menginspirasi kita harus belajar setinggi-tingginya. Berilmu amaliyah, amal ilmiah. IMM itu ya dulu ya. Sebenarnya ilmiah. Ilmu amaliyah, amal ilmiah. Ya. Jadi pintar, prestasi dan karya itu satu rangkaian. Jangan puas hanya S1 tadi gitu. Jangan puas hanya S2. Selesaikan sampai S3. Syukur bisa profesor. Nah kalau orang punya ilmu nggak diamalkan, hasilnya adalah kerugian. Jadi amal soleh itu katanya dengan penguasaan ilmu pengetahuan sebenarnya. Contoh sederhananya begini. Orang tahu mengkonstruksi sebuah jembatan tuh sudah jelas rumusnya begini, tapi diubah rumus itu sehingga menghasilkan jembatan yang tidak baik. Itu berarti ilmunya itu tidak sesuai dengan ilmu yang ilmiah. Orang tahu kalau memakan waktu secara produktif itu hasilnya maksimal, tapi nggak diperhatikan itu orang yang khosirun, yang merugi. Jadi saya kalau lewat jembatan di dekat UMY yang utara, yang itu, kalau udah berhenti lampu merah itu, mobil berhenti, itu goyangannya begini loh. Ini kuat apa tidak? Jadi kalau berhenti itu doanya jangan pas lampu merah gitu aja. Karena kalau udah berhenti situ dipakai lewat sampingnya itu udah begini. Apalagi sekarang jalur utara diputar ke selatan. Oh itu jembatan yang sini juga ya. Dan dikduk. Jangan-jangan dulu ketika bangun ilmunya nggak ilmiah. Tiangnya harusnya waru 3 sebuah. Kadang-kadang ilmu motor juga menyeleweng. Truk itu harusnya muat sekian ton ditambah 2 kalinya kan. Digandeng lagi. 1 depan 6 ton, belakang 6 ton, gandengan padahal mesin itu dibuat yang 6 ton. Ditarik itu kalau yang tahu punya, yang buat itu malah dia heran kok. Indonesia itu hebat-hebat ya. Dikasih apa mesin saya kok bisa angkat 2 bak besar-besar. Lupa itu pabriknya. Karena kebetulan orang Indonesia. Lanjut. Yang ketiga, manajemen harta. Kaya bermanfaat. Surat Makkiyah lagi yang menampar orang Arab waktu itu adalah jangan bermegah-megahan. Alhaakumut takasur. Itu orang Arab marah semua. Bayangkan orang Arab itu kalau pakai perhiasan tuh sampai kiri kanan semua dikasih perhiasan. Semuanya perhiasan. Itu menampar muka orang-orang Arab. Sebenarnya juga menampar muka kita ya. Cuma kadang kita lupa bahwa itu tidak hanya untuk orang Arab tapi juga untuk kita. Jadi kalau kita ngajinya serius, ayat-ayat yang begini-begini yang wal asri, kemudian alaqul takasur itu kok kita kena semua. Tapi kalau bicara ciri-ciri orang beriman, kita nggak masuk sama sekali. Jangan-jangan kita nanti nggak pas masuk surga. Kayak doanya Abu Nawas itu. Ila stulil firdaus itu Abu Nawas bilang itu. Nggak pantas tuh kan saya masuk surga, tapi saya nggak kuat masuk neraka. Gitu ya. Lanjut. Nah yang terakhir itu manajemen organ tubuh, karya, produktivitas. Tetapi 2, 3,
4 prinsip penting yang harus kita. Penampilannya harus bagus ya. Masa AFM penampilannya nggak menarik gitu ya. Juara Pak. NA ya penampilannya menarik biar laku gitu ya. Orang Jawa itu punya semboyan. Sejelek-jeleknya wanita cantik itu kalau mau keluar nonton wayang pasti laku. Orang Jawa ya. Mau ngelaknya kayak ngobrol, nek belum nonton wayang mesti payu. Soalnya jarang ada perempuan yang nonton wayang toh. Dia kan ada datang sendiri, datang cantik sendiri sehingga laku. Ya. itu manajemen wayang. Tetapi barang bagus kalau nggak ditawar-tawarkan ya nggak laku. Karena disimpan aja. Nah, oleh karena itu parfum harus menarik. Senang saya ada Kamas tuh ya, kajian malam 1 berubah nama dari kejam gitu ya. Itu menjadi menarik. Mudah-mudahan kalau kajiannya berjalan, mudah-mudahan juga jalan tiap minggu. Karena habis kajian keluar berarti, habis kajian keluar berarti tiap minggu, sehingga menjadi forum informasi yang bagus selain yang dimiliki oleh PGN itu. PGN kan Jumat. Nah ini tentunya dengan Jumat. Tentunya minggu apa Senin. Dan itu menjadi forum yang bagus untuk AMM di. Terus, nah saya sampai jam berapa ya? Jam 9. Jam 10. Ya tinggal 2 menit. Ada spirit ukhuwah nih yang ingin saya sampaikan. Lanjut. Tadi saya di akhir bilang ukhuwah. Ini ada beberapa poin. Saya nggak tahu nih AMM kita ini harus diberdayakan. Bagus tadi saya ngobrol dengan Kota Gede, ada melatih akikoh, melatih grafika, tapi itu hanya di Kota Gede. Berapa ada di Progo? Progo? Ada. Nggak ada. Sleman? Ada. Nggak ada. Oh Sleman ada sih. Bantul banyak nggak? Bantul biasanya banyak. 1, 2, 3, 4, ya banyak. 5, 6, oh bagus. Bantul. Mana lagi? Gunung Kidul 1, 2, 3, 4, 5 menurut saya. Kota Gede. Kemarin kakak kita Kota Gede. Kota Mati mana Kota Mati? 1, 2, 3, 4, 5. Sleman sudah atau Sleman? Sleman mana yang enak Sleman? Oh ini enak Sleman semua. Oke, enak Progo. Oh, jangan sudah bubar ya tanya. Jangan sampai kayak nanti marah. Kalau marah berbuka saya. Oke. Jadi coba lihat al-mu'minun al-mu'mini apa itu? Kalau bunyian dia sudu baru seperti yang berlaku. Ukhuwah itu begitu. Lanjut. Ini juga. Sebut satu yang satu sakit semua. Saya nggak tahu enak merespon nggak kasus di Bali soal pelarangan jilbab. Soalnya begitu pernyataan ya. Pernyataan kan di teman-teman kita kan di apa ya intimidasi dan diskreditkan terkait dengan penggunaan jilbab di Bali. Yang nyuara YLKI dan Komnas HAM. Saya kira ada juga didiskusikan kajian jilbab mensikapi nggak apa-apa biar ramai sedikit. Salah nggak apa-apa masih muda. Kalau sudah tua salah itu bahaya. Kalau muda salah bisa dibenarkan. Lanjut. Nah, 3 perkara yang barang siapa mendapatinya dia akan merasakan manisnya iman, yaitu mencintai Allah dan Rasulnya melebihi daripada kecintaan kepada selain keduanya. Dia mencintai saudaranya dan dia tidaklah mencintainya melainkan karena Allah. Dia membenci untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana dia benci untuk dilimpahkan ke dalam api neraka. Oh ini sebenarnya luar biasa. Lanjut. Nah kalau begitu ukhuwah itu dalam berbagai terminologi sebenarnya ukhuwah Islamiyah itu ada dalam 3 proses. Ukhuwah diniyah, ukhuwah Islam itu biasanya adalah nilai-nilai agama. Kalau ukhuwah diniyah itu nilai-nilai Islam, kalau ini nilai-nilai keagamaan sama agama itu diniyah. Ukhuwah wataniyah itu nilai-nilai kebangsaan. Ukhuwah basyariah kepada seluruh makhluk. Ketiga hal itu bagian dari ukhuwah Islamiyah. Maka ukhuwah Islamiyah itu bisa ukhuwah basyariah bentuknya kepada orang yang berbeda agama, konteksnya. Lanjut. Jadi definisi nggak terlalu penting. Terus
itu sebaiknya gitu ya, kita harus ingat pada orang tua. Jadi ustaz, guru, ketua PBB itu harus diingat bahwa Anda pernah di AMM itu harus ingat. Nggak boleh melupakan, itu orang penting kan. Kalau yang pernah ngajar Anda itu orang penting. Tapi ada juga orang yang hebat di AMM lupa dengan Muhammadiyah, malah hilang dari Muhammadiyah. Tahu-tahu ketangkap Mahkamah Agung. Kader Muhammadiyah itu jangan lupa. Nah lupa dengan Muhammadiyahnya ketangkap. Lanjut menutup. Iya ada film tapi kayaknya nggak pernah juga. Pernah nggak mas? Oke kalau nggak saya ambilkan dari sini. Ini untuk refleksi aja. Soalnya sebenarnya ini Pak Agus belum punya di siapa-siapa. Kalau jawabnya nggak siapa-siapa. Oke. Jadi tadi ingat yang pertama apa tadi? 4 prinsip. Oh nggak ada berubah ya. Yang pertama apa? Manajemennya apa tadi? Umur terus ilmu terus apa? Harta terus yang terakhir organ tubuh itu parfumnya bad girls. Penampilan terus menarik. Jangan jadi AMM itu kok kayak kelihatan loyo, nggak bersemangat, nggak punya gairah ya. Jadi orang itu kalau yang AMM itu senang gitu loh. Itu berarti hebat. Jadi kalau lihat AMM kok loyo lesu itu kurang menarik. Mana ya Pak? Filmnya, nah ini yang film pertama tadi yang nggak jadi putaran kan saya putar. Meskipun nggak dengar suara tapi jawabannya kelihatan. Yang pertama tadi pemimpin itu kadang-kadang muncul ketika orang berapa dulu sama sekarang. Ya, ketika orang nggak ada care sama sekali, muncullah sosok baru yang mungkin nggak ada kemampuan tapi menginspirasi yang penting. Kita mungkin nggak mampu tapi ada inspirasi. Yang kedua ini pesan sama kayaknya bagus punya ya. Punya semua. Karena buka dulu kemarin. Udah lama soalnya. Biasa, edukasi itu kadang-kadang membosankan. Dan kalau nggak sabar, orang itu kadang-kadang bisa menolak nilai kebaikan. Biasanya anak muda itu paling nggak suka dengan orang tua. Ini konteksnya, seorang ayah dengan seorang anak. Jadi ketika orang tua punya banyak cerita dan ingin tanya banyak hal yang muda nggak sabar, terlalu banyak bicara. Begitu kritik anak muda kan begitu. Orang tua itu
Anaknya jadi orang yang berhasil. Semuanya masuk kamar. Dia sudah mau diare, dia suruh baca anaknya. Σήμερα ο μικρός μου γιος πριν λίγες μέρες έκλεισε λατρεία. Καθόταν μαζί μου έξω στο πάρκο όταν ένας σπουργίτη ήρθε και κάθισε απέναντι μας. Ο γιος μου με ρώτησε 21 φορές τι ήταν αυτό. Και του απάντησε τις 21 φορές ότι ήταν ένα σπουργίτη. Τον αγκάλιασε τρυφερά και τις 21 φορές που μου έκανε την ίδια ερώτηση, ξανά και ξανά, χωρίς να εκνευριστώ, κάθεται στο γέλιο δρόμο αγοράκι. Saya kira itu inspirasi aja, mudah-mudahan kita menjadi orang yang berkemajuan. Dan 10 tahun lagi yang akan memegang wilayah ini adalah Muhammadiyah, adalah Anda semuanya. Jadi sangat tergantung dengan prestasi kita masing-masing. Mudah-mudahan sukses. Mohon maaf